Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa, masih dengan tema persiapan menyambut Ramadan 1441 Hijriah di tengah wabah COVID-19. Baik Pak Kiai Multazam, kita membahas yang 4 persiapan tadi ya. Yang pertama adalah persiapan dari sisi ruhiyah dan juga jasadiah. Nah, bagaimana ini penjelasannya Pak Kiai? Kalau persiapan ruhiyah itu kan tadi awal sudah saya sampaikan, kalau kita itba pada Rasulullah, persiapnya memang mulai dari bulan Rajab. Apa sih intinya? Supaya kita itu bisa untuk mempersiapkan rohani kita ini lebih gampang untuk bisa melacak, untuk bisa memproteksi segala sesuatunya ini, karena di dalam bulan Rajab itu sudah dipersiapkan yang lebih jauh ya untuk bisa muhasabah gitu ya. Sehingga nanti kelanjutannya itu lebih enak. Sehingga jangan sampai sekedar kita melakukan ibadah puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dahaga itu tidak ada apa-apanya gitu loh. Tetapi kalau rohaniyah kita, keimanan kita itu menjadi bagus, insya Allah tadi yang disebut Gus Hamad adalah la'allakum tattaqun, itu akan menjadi betul-betul menjadi kualitas itu. Jadi takwa itu kan ono sing kualitas, ono sing ora. Nah, harapannya endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi seorang yang mutakun itu benar-benar kualitasnya. Tapi dipersiapkan supaya awalnya bagus itu loh. Gimana nih Pak cara mempersiapkan ruhaniyahnya ini? Muhasabah. Muhasabah ya. Muhasabah ini sangat penting. Jadi mulai sejak bulan Rajab itu harus kita muhasabah dosa-dosa kita. Ya Allah, kalau kita banyak sekali dosa kita harus banyak zikir, banyak untuk bertobatan. Maka di dalam bulan Rajab itu kan sebagai pintu untuk pertobatan yang luar biasa. Yang kedua adalah jasadiah. Kita sedapat mungkin harus ikhtiar untuk menjaga secara performa yang baik jasad kita atau fisikal kesehatan kita sedapat mungkin kita jaga dengan baik. Nah, insya Allah kalau kita rohaniyah bagus, jasmaniyahnya bagus, kita akan melakukan puasa di dalam bulan Ramadan itu enteng gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini Pak Kiai. Ya, tentunya nanti ada persiapan. Kalau saya boleh sebut, nanti kita ini akan memasuki pola hidup atau saya bahasakan sebagai new normal. Seperti ada anomali begitu ya Pak ya? New normal itu artinya yang biasanya kita tarawih bersama, mungkin kita akan di rumah, ini kan butuh kesiapan. Baik, persiapan rame-rame mental untuk juga begitu ya? Ke masjid dan sebagainya. Ini biasanya untuk makan bersama, yang di luar itu buka untuk bersama. buka bersama. Sekarang harus di rumah. Nah ini kalau kita tidak siapkan di dalam era saat sekarang ini, saya menyebut sebagai era new normal. Jadi akan betul-betul kita paksa untuk mengembalikan kehidupan baru yang kebiasaannya seperti ini akan rubah masuk dengan dunia yang baru. Ya taraweh naoma, tadarus di rumah, takjil di rumah. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang perlu persiapan mental begitu kalau ya. Kalau tidak, wah nanti repot, ya kan? Nanti akan repot. Maka ini penting menurut saya. Ini catatan penting iya, gitu. menurut saya seperti ini. Nanti tadarus bersama-sama anak-anak bisa di rumah. Lah kalau tidak biasa akan menjadi repot. Lah selama ini kan orang sudah tahu, malah engkau nanti nak kauman sing imami sopo ya. Misalnya Pak Multazam sing ceramah sopo. Gus Ahmad misalnya udah tahu kan. Jadi berdua udah begitu biasa. Sekarang dirubah. Ya, 99 derajat rubahnya kita ini. Nah, inilah yang perlu ada sebuah kesiapan mental. Jadi ini yang pertama, catatan pentingnya adalah menyambut Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini perlu persiapan mental karena kita akan menghadapi sebuah situasi baru. Kalau tadi selanjutnya ada persiapan ilmu dan juga persiapan mal atau sakofiah begitu istilahnya Pak Kiai Multazam. Ini bagaimana penjelasannya Gus Hamad? Ya, jadi kita ini hidup di tengah-tengah kota dan tidak bisa kita mengatakan bahwa kita untuk melakukan ibadah ini sudah pokoknya tinggal jalan saja. Tapi harus kita persiapkan. Ini masih ada waktu sekitar 10 hari ya harus dipersiapkan, yaitu belajar ya dengan cara apapun ya. Nah, sekarang ini kalau kita tidak belajar nanti kita keliru ya, untuk bisa melakukan kegiatan ibadah puasa. Harus tahu rukunnya puasa, syaratnya puasa, wajibnya puasa, sunnahnya puasa.
termasuk Kalau yang puasa membatalkan ini yang puasa. membatalkan apa ya. Baik. Kalau kita nanti suntik boleh apa tidak. Oke. Kalau kita nanti Tetes apa, mata. mata kita Tetesi. ditetesi boleh apa tidak. Oke, jadi mulai sekarang harus Menyicipi masakan bagaimana, mencari tahu ini begitu ya Gus ya? harus ada ilmunya dulu ya, dan sebaiknya belajar tetap tidak boleh kita tinggalkan. Kepada siapa ini Gus harusnya mencari tahunya atau belajarnya? Jadi kalau saat ini, karena ini kita bicaranya sedang ada wabah, ya harus melewat guru-guru yang kita tanya bisa. Kalau saya di tempat kami membuka diri ya, baik itu mau bertanya lewat telepon atau pakai cara apapun, kita siap. Oke. Ya, kalau Jadi datang jangan ragu-ragu dengan belajar tidak begitu. banyak orang juga nggak masalah. Ya. Baik. Jadi kita membuka penuh apa untuk bisa belajar. Baik. Ini persiapan secara ilmu Iya. harus disiapkan supaya nanti pada saat puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi ada nilainya di Iya, dalamnya. betul. Iya, Oke, betul. selanjutnya, Ya, kalau terkait dengan hal-hal yang persiapan kita yang lainnya, kalau tadi soal ilmu juga amaliyah, amal-amal kita, kalau yang tadi disampaikan Pak Yai, Jasadiyah ini amal-amal kita apa saja. Nah, kalau dimulainya zakat fitrah itu bisa dilakukan per 1 Ramadan. oke. Nah, ini momentum yang baik untuk dilakukan supaya kesulitan masyarakat ini bisa diantaranya dipenuhi dengan adanya zakat fitrah. Per 1 Ramadan sudah bisa dilaksanakan itu. Oke, Nah, baik. mengenai zakat mal itu tidak harus Ramadan. Nah, tapi ini momentum ini juga kita bisa manfaatkan selain juga kita menjelang Ramadan ini amal-amal yang baik terus ditingkatkan, juga dibutuhkan oleh masyarakat ini. Baik. Nah, untuk nanti pada saat Ramadan ini memang tidak bisa kita semuanya akan kita bagikan kepada masyarakat ini, misalnya mungkin dalam bentuk uang atau bentuk barang atau bentuk masakan. Ini saya kira harus kita jeli untuk melihat kebutuhan masyarakat sekitar. Ya, supaya kita tidak salah langkah dan betul-betul kebutuhan itu mencapai pada titik sasarannya. Oke. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan ini kan, biasanya orang menganggap bulan Ramadan ini saatnya mereka untuk bersedekah, mereka yang punya kelebihan rezeki itu untuk bagi-bagi. Nah, ini kan nanti di bulan Ramadan ini sudah ada himbauan dari pemerintah supaya tidak dulu mengumpulkan banyak orang atau saling menjaga diri atau social distancing. Nah, ini bagaimana kemudian Ya, Gus, saya mengajak bisa pada diri saya dilakukannya? sendiri ya, supaya jangan sampai yang terjadi sekarang ini kita ibaratkan dengan kesulitan-kesulitan kita pribadi, mungkin usaha-usaha kita pribadi, organisasi yang kita ikuti, itu saya kira harus ada kebesaran hati dan Oke. kebesaran keyakinan kita pada Allah ya, bahwa kalau semakin kita mau sedekah, insya Allah akan menambahnya. Nah, ini harus ditingkatkan semangat-semangat seperti itu di saat-saat seperti ini. Jangan sampai kalau sekarang ini kita diminta untuk bersedekah, kita akan mengatakan, wah kita aja Sedang mencukupi kesulitan. ini sedang kesulitan. Oke. Keluarga saya, karyawan saya, usaha-usaha saya ini harus betul-betul dijaga itu, pemahaman-pemahaman seperti itu. Oke, baik. Artinya catatan pentingnya adalah dalam menghadapi ataupun menyambut Ramadan di tengah COVID-19 ini, yang pertama adalah disiapkan mental. Karena kita akan memulai ataupun memasuki sebuah fase kehidupan ataupun kebiasaan yang mungkin tidak pernah kita lakukan selama ini. Dan juga disiapkan kemampuan secara fisik, kemudian ilmu, dan juga adalah hartanya. Artinya jangan sampai melunturkan semangat untuk tetap sodakoh dan berbagi meskipun dalam keadaan yang sulit. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa.